Shalom saudara. Puji Tuhan hari ini kita bisa berkumpul kembali. Saya mau sedikit kesaksian aja ya. Jadi kemarin waktu 17 Agustus ada libur, saya pergi sepedaan sama teman saya agak jauh sampai di daerah Pandan situ. Pulangnya mungkin karena agak sedikit maksa ya. Pulang agak capek di daerah Bubis. Saya pikir karena sungkan juga, saya mau telepon istri saya itu, saya sungkan gitu. Mau telepon jemput maksudnya, tapi sungkan. Saya pikir ya sudahlah, jalan pelan-pelan jalannya sampai di daerah Gubeng situ. Ya inilah Tuhan ya, kesalahan saya. Jadi sebenarnya tidak, kalau saya tidak melanggar rambu-rambu, sebenarnya saya tidak kenapa-kenapa. Tapi karena sudah panas, sudah capek, saya kepingin cepet-cepet. Pas itu di depan saya itu ada mobil yang jalan dia jalan 3 mobil gitu, terus pintu palang kereta api itu mau nutup, milu gitu. Jadi karena saya sudah malas nunggu, saya cepet-cepet, masuk gitu yang pertama. Terus saya lihat kereta api kiri kanan, nggak ada kereta apinya. Begitu saya lihat ke depan, ternyata palang pintu yang di depannya itu nutup gitu. Jadi yang lolos depan, belakangnya nggak lolos. Akhirnya saya jungkir, tangan saya cedera. Ya, saya sempat berpikir, wah ini tanganku kayaknya patah nih, kayaknya. Tapi puji Tuhan langsung dibawa ke UGD. Puji Tuhan nggak apa-apa, di ronsen dilihatin tidak ada patah, tidak ada retak ya. Saya bersyukurnya gini. Memang sepenuhnya kesalahan saya. Saya nggak ngomong ini sepenuhnya memang kesalahan saya, tapi saya percaya Tuhan masih jaga lindungi saya. Saya nggak bayangkan kalau saya jatuh di sisi rel kereta api, ya kan? Mungkin tinggal nama mungkin, iya kan? Tapi puji Tuhan saya jatuh di sebelah yang berbeda, gak ada mobil juga yang lindes saya jatuhnya jatuh bodoh sih, gak ada luka goresan, gak ada luka berat, gak ada sama sekali, tapi cuma tangannya aja. Ya sekarang sudah proses pemulihan. Saya percaya semuanya itu karena berkat penyertaan Tuhan, amin. Meskipun kita berbuat salah, tapi Tuhan itu masih sayang sama kita. Tuhan jaga lindungi kita nggak sampai parah-parah amat, amin. Mari kita mau satu hati sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini. Terima kasih Bapa kami yang luar biasa, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan kami hadir tempat ini bukan karena kuat dan gagah kami percaya semuanya karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau memuji, membesarkan nama-Mu, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau berterima kasih atas segala yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami. Pimpin ibadah kami Tuhan, Kau berkarya sebebas-bebasnya. Apapun yang Kau mau lakukan, hari ini Kau lakukan terhadap setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Segala kuasa jahat kami percaya sudah Tuhan hancurkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mulai ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian, kita mengatakan terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu, anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Mari kita katakan setiap janji-Mu Tuhan Ku simpan dalam lubuk hati. Setiap janji-Mu Tuhan Ku simpan dalam lubuk hati-Mu. Setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku, kasih-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun
dalam setiap kehidupan kami. Pantaslah kami meluap-luap dengan sukacita, hati kami meluap-luap dengan ucapan syukur, karena Allah kami, Bapa kami begitu luar biasa baik kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan, semoga kami memuji-Mu lebih lagi. Curahkan roh sukacita-Mu atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan, amin. Mari kita naikkan satu pujian. Mari katakan bersama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, menyelamatkan dan pulihkanku. Teman, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu.
bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Lewat satu pujian kita mau belajar lagu ini. Lagu ini benar-benar memberkati saya. Ada kata-kata, ku kagumi caramu mencintaiku. Terus kau selalu ada di setiap cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerahkan hidupku. Mari kita mau belajar satu pujian yang luar biasa ini. Mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu
Bapak bagi Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang kami percaya di segala musim hidup kami. Sebab rencanamu selalu indah buat kami. Melalui proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi, kami dibentuk menjadi semakin indah. Karena itu, biarlah kami tetap belajar untuk senantiasa ada di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Kami umat-umat Tuhan boleh datang di rumah Tuhan. Kami telah sampaikan puji-pujian sorak-sorai kami, meninggikan nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di surga dan di bumi. Dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman-Mu. 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Akan kami mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami, Roh Kudus. Lembutkan hati kami. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Membawa hidup kami semakin diubahkan. Bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu. Sampai pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang kembali dulu saudaranya. Shalom, puji Tuhan ya. Tentunya kita bersyukur melalui kesempatan yang Tuhan berikan ya. Tadi puji-pujian mengingatkan akan kasih Tuhan yang besar dan ajaib dalam kehidupan setiap kita ya. Nah, sebelum kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada sore malam hari ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini yaitu perjumpaan yang mengubahkan. Ya, perjumpaan yang mengubahkan. Perjumpaan itu berarti pertemuan, misalnya ya. Bertemu, berjumpa, tapi bukan perjumpaan biasa, perjumpaan yang mengubahkan. Nah, di dalam kehidupan ini kita seringkali bertemu, berjumpa dengan banyak orang. Nah, orang-orang itu memiliki karakter yang berbeda satu dengan yang lain. Setiap kali kita bertemu dengan seseorang, orang yang kita temui, orang yang kita jumpai, itu bisa menimbulkan kesan yang positif. Tetapi bisa juga tidak berkesan, tidak menimbulkan kesan, atau bahkan menimbulkan kesan yang negatif. Bisa langsung, karena karakter tiap orang berbeda. Nah, setiap manusia memiliki kelebihan, namun juga kekurangan. Siapa orang yang nggak punya kekurangan? Kalau mau jujur, nggak ada. Semua orang punya kekurangan, tapi juga punya kelebihannya. Nah, karena itulah ketika kita bertemu, kita berjumpa dengan orang lain, tidak bisa dipastikan selalu memberi kesan positif. Tidak bisa dipastikan. Bisa jadi memberi kesan positif, bisa jadi tidak memberi kesan atau tidak berkesan, tapi bisa jadi juga memberi kesan yang negatif. Nah, Alkitab menceritakan dalam pertemuan Tuhan Yesus dengan beberapa orang, ternyata pertemuan atau perjumpaan itu memberikan kesan, bahkan dampak yang luar biasa. Sehingga hidup mereka yang bertemu, yang berjumpa dengan Tuhan Yesus itu mengalami perubahan yang drastis, perubahan yang besar, perubahan yang signifikan. Beberapa contoh dalam Alkitab, saudara, Petrus bertemu Tuhan, diubahkan. Perempuan Samaria, ya, yang Alkitab katakan waktu ketemu Tuhan Yesus, ya, Tuhan bilang bawa suamimu.
Perempuan itu bilang, aku tidak punya suami. Betul, sudah ada 5 suami. Dan sekarang yang ada padamu itu, nah ternyata juga bukan suamimu. Wah, perempuan Samaria ini akhirnya diubahkan setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu kemudian Paulus, seorang penganiaya jemaat Tuhan, penganiaya umat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, diubahkan. Dan juga Sakius, ya. Nah, kalau cerita tentang Sakius pasti semua Bapak Ibu Saudara sudah tahu kisahnya. Tapi malam hari ini saya rindu mengajak kembali belajar tentang Sakius ini, so. Karena ada beberapa hal yang Tuhan taruh di hati saya untuk dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang Sakius ini. Ya, itulah sebabnya judul perenungan firman Tuhan, perjumpaan yang mengubahkan. Nah, tetapi ada pula dicatat dalam Alkitab orang-orang yang bertemu, bahkan sering bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi mereka tidak mengalami perubahan. Ada, so. Siapa? Contohnya orang-orang Farisi. Orang Farisi itu sering ketemu Tuhan Yesus. Ahli Taurat, wow, itu bertemu Tuhan Yesus, so. Mereka tidak mengalami perubahan. Karena apa? Motivasi mereka, reaksi respon mereka ketika bertemu dengan Tuhan Yesus tidak benar. Mau cari salahnya Tuhan Yesus, mau cari titik-titik kelemahan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Dan satu lagi murid Tuhan yang sering bersama Tuhan Yesus, tapi hidupnya tidak diubahkan. Siapa dia? Yudas Iskariot. Dipercaya jadi bendahara, pemegang kas, tapi ternyata masih suka mencuri. Ya, dan akhirnya menjual Tuhan Yesus, mati, bunuh diri, gantung diri. Tidak berubah, padahal jadi murid Tuhan, pengikut Tuhan, sering bersama dengan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena motivasi yang salah, sikap, respon, tanggapan, reaksi yang salah setelah mereka bertemu dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, nah, oke. Yang akan kita lihat dan belajar khusus pada sore malam hari ini, pada hari ini adalah tentang Sakius tadi, ya. Kita akan buka dari Injil Lukas pasal 19. Saudara kasih sekat Lukas 19. Itu lengkapnya di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, itu lengkapnya, tapi saya tidak langsung membaca semua. Saya baca dulu ayat yang kedua. Lukas 19 ayat yang kedua, supaya kita tahu siapakah Sakius itu. Lukas 19 ayat yang kedua. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Amin. Ternyata Injil Lukas menceritakan siapakah Sakius itu. Ada 2 predikat, ada 2 julukan, ada 2 sebutan yang melekat pada diri Sakius yang disampaikan oleh Injil Lukas. Yang pertama, dikatakan Sakius ini adalah seorang pemungut cukai. Bahkan bukan pemungut cukai biasa, kepala, pimpinan. Pemungut cukai pada waktu itu, ya, adalah orang-orang yang bekerja untuk bangsa Romawi, bangsa Yahudi di bawah penjajahan Romawi. Nah, pemungut cukai bekerja untuk penjajah, untuk Romawi, mengambil uang, mengambil cukai, mengambil pajak, bahkan kadang-kadang melebihi dari yang seharusnya. Rakyat Yahudi diperas demi untuk penjajah, demi untuk bangsa Romawi. Ya, nah itu pemungut cukai. Karena itulah Lukas mencatat pemungut cukai pada masa itu dikategorikan, digolongkan dalam golongan orang berdosa. Lukas 15 ayat yang pertama. Mari kita lihat. Sudah kasih sekat, ya. Lukas 19, nanti kembali ke sana. Lukas 15 ayat pertama. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Tuhan Yesus untuk mendengarkan Dia. Pemungut cukai digolongkan, disetarakan, disamakan dengan orang-orang berdosa. Jadi ternyata
Sakius ini dijelaskan sebagai golongan orang berdosa. Ini yang pertama, saudara. Ya. Yang kedua, dikatakan Sakius adalah seorang yang kaya. Lukas mencatat orang yang kaya pada masa itu dianggap sebagai orang yang paling sulit masuk surga. Pada masa itu ya, orang kaya itu dianggap sebagai orang yang paling sulit, paling sukar masuk surga. Masa Pak? Mana buktinya? Ayo kita lihat Lukas 18 ayat 25. Saya agak cepat ya supaya kita bisa selesaikan perikop ini. Lukas pasal 18 ayat 25. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Lubang jarum ini bukan lubang dari jarum yang sesungguhnya, bukan Saudara ya. Tapi pintu lubang jarum. Pintu yang sesak sempit. Ya, itu namanya pintu lubang jarum. Lebih mudah seekor unta masuk melalui pintu lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lukas mencatat seperti ini. Ya, kalau sudah lihat judul perikopnya dikatakan apa? Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Jadi ternyata Saudara, yang kedua, orang yang kaya seperti Sakius ini Saudara, dikategorikan sebagai orang yang paling sulit untuk masuk surga. Jadi Saudara bisa bayangkan ya, dua predikat yang melekat yang ada pada Sakius, kedua-duanya tidak enak Saudara. Yang pertama, golongan orang berdosa. Yang kedua, orang yang paling sulit masuk surga. Nah, kalau tidak masuk surga berarti masuk mana? Sudah tahu jawabannya ya, neraka dong. Ya. Secara manusia ya, nampaknya Sakius ini sulit untuk bisa diubah jadi orang baik. Sulit. Lawang golongannya aja golongan orang berdosa. Mau masuk surga, wah, paling sulit. Urutan paling belakang. Sampai dikatakan lebih mudah seekor unta masuk melalui pintu lubang jarum. Unta mau masuk pintu lubang jarum, unta itu harus berjuang. Dia mengecilkan badannya sedemikian rupa supaya dia bisa masuk melalui pintu lubang jarum yang sesak, yang kecil itu. Unta lebih mudah masuk pintu lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi secara manusia Sakius ini sulit untuk berubah jadi orang yang baik. Tetapi di ayat yang ke-9, kalau sudah lihat, mari kita lihat ya, Lukas 19 ayat yang ke-9. Kata Tuhan Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, kepada rumah Sakius, kepada Sakius dan seisi rumahnya, karena orang ini pun anak Abraham. Nah, mungkin saudara tidak paham arti kata anak Abraham. Ya, sebutan anak Abraham itu adalah sebutan yang luar biasa. Karena bagi orang Yahudi, Abraham itu adalah nenek moyang yang dibanggakan. Mengapa? Karena cikal bakal orang Yahudi itu diawali dari Abraham. Allahnya Israel, Allahnya orang Yahudi itu disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Cikal bakalnya nenek moyangnya orang Yahudi itu adalah Abraham. Jadi Abraham ini sebagai sosok, sebagai figur yang dibanggakan. Tuhan berkata, Sakius ini adalah anak Abraham. Bayangkan ya, tadi digolongkan orang berdosa, orang yang paling sulit masuk surga. Sekarang tiba-tiba di ayat berikutnya Tuhan bilang orang ini diselamatkan, seisi rumahnya diselamatkan, bahkan orang ini anak Abraham. Nah sekarang kita lihat ya, anak Abraham, sebutan anak Abraham itu punya tiga arti ya. Yang pertama, sebutan anak Abraham yang pertama ya, anak Abraham itu adalah orang yang disebut anak Abraham berarti menjadi umat
pilihan Allah. Abraham dan keturunannya disebut umat pilihan Allah. Jadi Sakyus disebut anak Abraham, berarti Sakyus menjadi umat pilihan Allah. Yang kedua, pengertian anak Abraham adalah yang kedua, berarti memiliki iman seperti Abraham. Abraham itu kan sebutannya adalah bapak orang percaya, bapak orang beriman. Jadi kalau Sakyus disebut anaknya Abraham, anak Abraham, berarti Sakyus ini memiliki iman seperti bapak Abraham, bapak orang percaya. Sakyus memiliki iman seperti Abraham. Luar biasa. Yang ketiga, sebutan anak Abraham punya arti yang ketiga, menerima dan mengalami janji Allah kepada Abraham. Jadi apa yang Allah janjikan kepada Abraham, orang yang disebut anak Abraham, dia juga berhak untuk menerima. Dia berhak untuk mengalami janji Allah yang diberikan oleh Allah kepada Abraham. Wah, luar biasa. Apa janji Allah kepada Abraham? Dikatakan kamu akan menjadi orang yang diberkati, keturunanmu akan jadi orang yang diberkati. Siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Tapi siapa yang mengutuk engkau, dia akan dikutuk. Melalui engkau dan keturunanmu akan jadi berkat. Wah, luar biasa, so. Berkat yang luar biasa. Nah, anak Abraham, orang yang disebut anak Abraham, dia menerima, dia mengalami janji yang Allah berikan kepada Abraham. Jadi, kalau Sakyus disebut oleh Tuhan Yesus, orang ini pun anak Abraham, berarti tiga hal ini ada pada diri Sakyus. Yang pertama, jadi umat pilihan Allah. Yang kedua, punya iman seperti Abraham, bapak orang beriman. Yang ketiga, menerima dan mengalami janji Allah yang diberikan kepada Abraham. Perubahannya drastis. Orang berdosa paling sulit masuk surga, sekarang jadi disebut anak Abraham, umat pilihan, punya iman seperti Abraham, berhak menerima dan mengalami janji Allah kepada Abraham. Loh Pak, kok bisa? Perubahannya kok bisa drastis? Dari seorang berdosa, seorang yang sulit masuk surga, bisa mengalami seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat dan belajar, ya. Apakah sebabnya? Apa yang mengubahkan hidup Sakyus? Jawabannya kalau nanti kita lihat, saudaraku, yang mengubahkan hidup Sakyus adalah perjumpaan Sakyus dengan Tuhan Yesus. Ketika Sakyus berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka perjumpaan Sakyus dengan Tuhan Yesus itulah yang mengubah hidupnya. Seorang berdosa, seorang yang paling sulit masuk surga, tapi bisa mendapat keselamatan, bahkan disebut sebagai anak Abraham. Nah, sekarang kita akan lihat dan belajar, saudara, ya, tentang perjumpaan Sakyus dengan Tuhan Yesus. Beberapa ayat-ayat yang akan kita lihat tetap dalam Injil Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19 di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Sakyus berusaha untuk melihat orang apakah Tuhan Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Nah, saudaraku, kata melihat, ya, itu kalau dilihat dalam bahasa aslinya, diteliti dalam bahasa aslinya, bukan cuma sekedar melihat sambil lalu. Ya, dalam bahasa Inggris itu dikatakan to see, biasanya to see, see itu berarti melihat, to see, see yang tulisannya S-E-E, see ya, melihat, sekedar melihat sambil lalu. Tetapi terjemahan yang tepat itu bukan to see, tetapi to know. Know, K-N-O-W, to know. To know itu melihat dengan seksama, memperhatikan dengan seksama, ingin mengetahui lebih
lebih lagi. Ya, jadi beda saudara ya. Jadi kalau kita baca di terjemahan bahasa Indonesia mungkin kurang bisa menangkap artinya dengan baik. Tapi dalam terjemahan aslinya dikatakan Sakyus berusaha bukan cuma lihat sambil lalu. Kalau cuma lihat sambil lalu buat apa berusaha? Mau cuma lihat sambil lalu berarti sesuatu yang tidak terlalu penting. Tetapi Sakyus berusaha karena ini sesuatu yang penting bagi Sakyus. Sampai dia memanjat pohon ara. Dia ingin bukan cuma melihat sambil lalu, tapi melihat dengan seksama, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, yang ingin mengetahui lebih jauh, mengetahui lebih dalam tentang Tuhan Yesus. Nah, rupanya Sakyus ini banyak mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Jadi ketika dia dengar berita tentang Tuhan Yesus, ya, wah, dia dalam hatinya terbesit. Yang pikiran, wah seandainya aku bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, aku ingin tahu seperti apa Tuhan Yesus itu, pribadi yang seperti apa. Ya, nah ketika dia dengar Tuhan Yesus lewat di tempat kota dia tinggal yaitu Yeriko, wah dia bilang ini kesempatan emas, kesempatan baik untuk aku bisa lihat dengan seksama, mengetahui dengan lebih jelas seperti apa Tuhan Yesus itu. Tetapi waktu itu dicatat ada orang banyak di sekitar Tuhan Yesus. Kenapa ada orang banyak? Ya, kalau saudara baca di pasal sebelumnya, pasal yang ke-18, tetap Lukas ya, pasal yang ke-18, di ayat yang ke-35 mulai. Jadi ini peristiwa sebelum Tuhan Yesus masuk Yeriko dan ketemu Sakyus. Lukas 18 ayat 35, perikopnya berjudul Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. 35. Waktu Tuhan Yesus hampir tiba di Yeriko, kata hampir tiba ini berarti dekat sama Yeriko, tapi belum masuk Yeriko. Yeriko ini tempatnya Sakyus tinggal. Ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Singkat langsung saya lompat ayat 42. Lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, kepada orang buta itu, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia, mengikuti Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Jadi rupanya orang banyak ada di sekitar Tuhan Yesus. Karena waktu itu semua mereka menyaksikan langsung sebuah peristiwa yang spektakuler. Orang yang buta biasanya hanya bisa ngemis-ngemis, ya, minta belas kasihan orang. Ketika ketemu Tuhan Yesus, orang buta ini disembuhkan Tuhan. Mujizat terjadi, orang buta ini bisa melihat. Semua orang banyak itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Dan ini membuat mereka semakin kagum. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus. Itulah sebabnya mereka ikut dalam perjalanan Tuhan Yesus. Jumlah yang ikut, yang bersama Tuhan semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Karena hal yang luar biasa Tuhan kerjakan. Itulah sebabnya di pasal 19 waktu Sakyus hendak lihat Tuhan Yesus, bukan melihat sepintas lalu ya, tapi melihat dengan lebih lagi, mengenal dengan lebih lagi, tahu lebih lagi tentang Tuhan Yesus, sulit. Ada banyak orang. Nah, sementara Sakyus itu orangnya pendek. Kalau mungkin orang yang tinggi jauh ya, wah, dia lebih tinggi dari banyak orang, dia masih bisa lihat. Ya, walaupun tidak terlalu jelas, tapi dia mungkin masih bisa lihat jauh ya. Tapi karena orangnya pendek, tertutup dengan orang banyak di sekitar Tuhan Yesus, tidak bisa lihat Tuhan Yesus. Tapi ternyata itu tidak membuat Sakyus patah semangat. Proses yang pertama, perjumpaan Sakyus dengan Tuhan Yesus itu diawali dengan Sakyus, seorang yang berusaha untuk melihat, mengetahui Tuhan Yesus dengan lebih lagi. Dia rindu untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Ada kerinduan untuk mencari Tuhan.
Itulah sebabnya kerinduan hatinya dibuktikan dengan usaha, dengan perjuangan untuk mengatasi rintangan yang sedang ada waktu itu. Apa rintangannya? Orang banyak. Dia tidak patah semangat. Saya bayangkan kalau itu saya, kalau itu saya ini kebetulan orang yang tidak terlalu suka crowded gitu ya, tidak terlalu suka kumpulan orang banyak. Jadi kalau saya sudah melihat orang banyak berjubel, ini kepala saya biasanya langsung kayak pusing. Nah, istri saya tahu itu. Jadi kalau saya pergi tempat yang ramai, sangat ramai sekali, saya tidak bisa. Kepala saya sudah langsung rasanya deng. Ya, tapi ada orang-orang yang kalau lihat tempat ramai malah seneng. Mereka bilang, wah kalau tempat ramai ini yang menarik Pak. Kalau tempat sepi itu kuburan. Nah, itu ya. Tempat ramai ini yang menarik, justru kami ingin lihat. Saya nggak bisa jadi saya kalau lihat tempat yang terlalu ramai, saya malah menghindar. Saya malah nggak pergi ke tempat itu. Karena buat saya, membuat saya tidak bisa menikmati, saya tambah pusing, ya, saya tambah tidak bisa enjoy, tidak bisa menikmati. Nah, jadi saya pikir kalau waktu itu saya seperti Sakyus, mungkin saya sudah menyerah. Aduh, ya sudah wis, tidak ketemu Tuhan Yesus dulu aja kali ini. Terlalu banyak orang ya, sulit deh, pusing nanti, tidak bisa lagi sudah dilanjutkan. Lain kali aja, mungkin saya seperti itu. Tapi ternyata Sakyus tidak seperti itu. Dia punya hati yang rindu, maka dibuktikan dengan usahanya, perjuangannya. Dia lari mendahului orang banyak. Dia lihat pohon ara, dipanjatlah pohon ara. Ingat, jangan lupa yang manjat pohon ara itu namanya Sakyus. Jangan sampai keliru ya. Karena kadang-kadang ada yang keliru. Yang manjat pohon ara itu katanya namanya Lazarus. Ya, itu bahaya ya. Kadang-kadang kan mirip ya Lazarus dan Sakyus ya. Nanti bahaya. Ya, tapi ada kadang-kadang kalau kita salah cerita ya gampang. Lazarus sedang memanjat pohon ara. Tuhan Yesus lewat. Tuhan Yesus ngomong, Lazarus turunlah. Itu bukan tempatmu. Itu tempatnya Sakyus. Meralat ya, meralat dengan cerdik gitu ya, pada salah cerita ya. Oke, jadi yang pertama, proses yang pertama Sakyus bisa berjumpa dengan Tuhan, akhirnya hidupnya diubahkan. Yang pertama, dia punya kerinduan yang sungguh, hati yang merindu, membuat dia berjuang untuk bisa lihat, bisa tahu, bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Rintangan pun diterjang, diatasi sampai memanjat pohon. Yang kedua sekarang, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam, tetap ya dalam Injil Lukas 19. Ketika Tuhan Yesus sampai ke tempat itu, kata tempat itu ya berarti tempat di mana pohon ara yang di atasnya ada Sakyus, bukan Lazarus ya, ada Sakyus. Nah, ketika Tuhan Yesus sampai ke tempat itu, Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Sebelum saya jelaskan poin yang kedua, saya jelaskan dulu ayat yang kelima. Pada waktu itu, Sakyus ini tidak menyangka kalau Tuhan Yesus itu bisa mendongakkan kepalanya ke atas. Karena dia pikirlah, Tuhan Yesus masa tahu saya? Tuhan Yesus masa memperhatikan saya? Lalu ada orang banyak. Tuhan Yesus juga tidak kenal saya. Pokok yang penting saya bisa lihat lebih jelas, lebih detail Tuhan Yesus dengan manjat pohon. Wah, Tuhan Yesus tidak peduli reaksinya bagaimana, pokok saya bisa lihat dan mengetahui Tuhan Yesus dengan lebih lagi ya. Tapi ternyata ketika Tuhan Yesus lewat di tempat itu, Alkitab mencatat Tuhan Yesus melihat kepada Sakyus yang sedang ada di atas pohon ya, dan Tuhan Yesus memanggil dengan sebutan Sakyus. Dulu kalau saya baca ayat ini ya biasa, Sakyus. Ya biasa toh, kalau nama orang dipanggil, ya itu hal yang wajar. Ya, contoh nih saya manggil Pak Alek. Nah, sudah biasa kalau Alek dengar saya manggil Alek, wah sudah biasa.
Ya memang namanya Alex, saya panggil Alex, ya biasa. Tapi ternyata kalau diperhatikan keadaan waktu itu, so, orang banyak kalau manggil Sakius itu bukan Sakius. Coba ya kita lihat ya di ayat yang ke 7, tetap Lukas 19 ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Siapa maksudnya itu? Di rumah Sakius. Jadi rupanya orang banyak kalau nyebut Sakius itu tidak pernah nyebut nama. Karena Sakius ini dipandang rendah oleh orang banyak. Lah wong ini pemungut cukai, kepalanya pemungut cukai yang kerja sama bangsa asing, yang bikin bangsa kita menderita, suka meres, suka bikin bangsa kita susah. Ini orang berdosa ini. Dia memperkaya dirinya sendiri. Dia tidak peduli orang lain susah ya sudah, yang penting dirinya kaya, yang penting bangsa Romawi. Nah, bisa dapat pajaknya. Itu yang penting begitu. Jadi orang banyak benci, orang banyak tidak suka, ya. Bahkan mereka merasa jijik dengan Sakius. Itulah sebabnya mereka tidak pernah sebut Sakius dengan namanya, tidak pernah. Tapi kalau nyebut orang berdosa, ya, atau pemungut cukai, ya sebutannya seperti itu. Jadi ketika Tuhan Yesus ngomong Sakius, ini kata-kata yang luar biasa. Bukan cuma sekedar sebutan nama, tapi bagi Sakius ini adalah sebuah sebutan nama yang mengenai hati pribadi Sakius. Karena dia tidak pernah, dia jarang mendengar orang menyebut dan memanggil namanya. Dia direndahkan oleh orang banyak karena keadaan dan pekerjaan dirinya. Ketika Tuhan panggil sebut Sakius, hatinya langsung jelek, wah kaget. Ya, hatinya langsung wah, ya tersentuh, so. Ya. Dan lagi dia heran, kok bisa tahu ya? Kan Tuhan Yesus tidak kenal, tidak pernah ketemu sama aku Sakius. Lu kok bisa panggil Sakius? Wah luar biasa. Ya, terus. Ya. Nah, Tuhan Yesus ternyata bukan hanya melihat kepada Sakius, bukan hanya menyebut nama Sakius, tetapi Tuhan Yesus berkata, aku mau menumpang di rumahmu. Ini yang ditunggu oleh Sakius. Lawang dia mau lihat Tuhan Yesus, mau tahu Tuhan Yesus lebih dalam, itu aja sudah sulit kok. Ini sekarang kok orang yang ingin ditemuinya mana mau numpang di rumahnya. Tradisi kebiasaan waktu itu, ya, tidak ada orang yang mau ke rumah Sakius. Kecuali sama-sama pemungut cukai, kecuali orang yang sama-sama disebut orang berdosa baru mau ke rumah Sakius. Tapi kalau orang umum tidak ada yang mau ke rumah Sakius, tidak ada. Mereka tidak mau menginjakkan kakinya di rumah Sakius, tidak mau. Lalu ini orang berdosa, orang tidak benar. Nanti kita jadi ikut tidak benar, kita jadi ikut najis, kita jadi ikut berdosa, dikucilkan, diasingkan. Nah ini kaget kok Tuhan Yesus bukan hanya melihat Sakius, tapi Tuhan berkata, aku ingin menumpang di rumahmu. Ya, tatapan Tuhan Yesus bertemu dengan tatapan mata dari Sakius. Sakius melihat mata yang memancarkan kasih. Orang banyak biasanya matanya itu terpancar kebencian, menghakimi, merendahkan, dan sebagainya. Tapi mata Tuhan Yesus ketika dilihat oleh Sakius, mata yang penuh kasih, mata yang tidak menghakimi, mata yang tidak merendahkan, tapi justru memanggil namanya, Sakius, turunlah, hari ini aku harus menumpang di rumah. Dan Alkitab mencatat Sakius menyambut, menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Yang kedua, jadi kalau yang pertama proses perjumpaan Sakius dengan Tuhan Yesus, yang pertama adanya usaha Sakius untuk mencari Tuhan, untuk menemukan Tuhan Yesus, ditandai dengan dia berjuang karena hatinya rindu untuk bisa lihat dan tahu tentang Tuhan Yesus. Yang kedua, Sakius menyambut dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita di rumahnya.
Ya, Sakyus merasakan kasih Tuhan, ya, melalui pandangan mata, melalui sebutan nama Sakyus, dan melalui kata Tuhan Yesus, aku mau menumpang di rumahmu. Ya, Sakyus menerima, menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita. Yang ketiga, di ayat yang ke-8, ya, tetap Lukas 19 di ayat yang ke-8. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Yang ketiga, kalau yang pertama, Sakyus punya hati yang rindu, dia ingin ketemu Tuhan, dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia berjuang sampai manjat pohon. Yang kedua, Sakyus menerima Tuhan Yesus di rumahnya dengan sukacita. Dan yang ketiga, yang terakhir, Sakyus segera bertindak ketika Tuhan sudah memulihkan hidupnya. Sakyus sadar akan dosanya, Sakyus mengakui dosanya, Sakyus meninggalkan dosanya dan belajar melakukan kebenaran. Saya ulang, saudara, ya. Sakyus segera bertindak karena Sakyus sadar akan dosanya, Sakyus mengakui dosanya, Sakyus meninggalkan dosanya dan belajar melakukan kebenaran. Nah, tadi kata-katanya bisa sudah lihat. Sakyus bilang, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Ini perubahan yang signifikan. Sakyus awalnya bukan orang seperti itu, dia tidak pernah peduli dengan orang lain. Ya, yang penting dirinya. Tapi sekarang bisa berubah. Setengah dari harta kuberikan kepada orang miskin. Perubahan yang drastis. Dan sekiranya ada orang yang pernah kuperas. Nah, karena memang pekerjaan pemungut cukai, kepala pemungut cukai tadi sudah saya katakan suka memeras untuk bisa dapat pajak yang lebih lagi, cukai yang lebih lagi, diperas rakyat Yahudi, diperas sedemikian rupa sampai hidup rakyat Yahudi semakin menderita. Sakyus mengakui, sekiranya ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakyus sadar akan dosanya, Sakyus mengakui dosanya, Sakyus meninggalkan dosanya, dan Sakyus belajar untuk melakukan kebenaran. Ini artinya Sakyus bertindak, sehingga akhirnya hidupnya Sakyus diubahkan. Kalau Sakyus tidak mau bertindak, ya tidak terjadi perubahan. Jadi ada 3 tahapan, ada 3 proses. Mengapa perjumpaan Sakyus dengan Tuhan Yesus bisa mengubah hidup Sakyus? Orang berdosa, orang yang paling sulit masuk surga, bisa jadi disebut anak Abraham. Bahkan seisi rumah diselamatkan. Mengapa? Karena yang pertama, dia rindu untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia berjuang untuk mencari Tuhan, bisa menemukan pribadi Tuhan, bisa ketemu Tuhan, bisa berjumpa Tuhan. Yang kedua, setelah dia bertemu Tuhan, dia sambut Tuhan, dia terima Tuhan Yesus dengan sukacita. Dan yang ketiga, setelah dia terima, dia ketemu, dia terima Tuhan Yesus, maka yang ketiga, dia segera bertindak, menunjukkan kesungguhannya untuk bertobat. Dia sadar akan dosanya, dia akui dosanya, dia tinggalkan dosanya, dan dia belajar untuk melakukan kebenaran. Maka hidupnya diubahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita rindu mengalami hidup yang diubahkan, mari datanglah kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus pasti akan mendatangkan perubahan dalam hidup kita, asalkan kita punya motivasi yang benar, kita juga punya reaksi respon yang benar ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan. Jangan seperti orang Farisi, jangan seperti ahli Taurat, jangan seperti Yudas Iskariot. Mereka tidak mengalami perubahan, tapi Sakyus memberikan teladan.
kesungguhannya untuk mencari Tuhan, hatinya yang terbuka untuk menerima dan menyambut Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia bertindak untuk menunjukkan pertobatannya, membuat hidupnya diubahkan dan disebut sebagai anak Abraham. Amin. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Silakan pelayan mimbar dan pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita katakan lewat satu pujian, ku cari wajahmu, temukan kasihmu, kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku cari wajahmu, kami mencari engkau Tuhan, temukan kasihmu, kau bukan Tuhan yang jauh, kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, panggil namamu, dan ku dengar jawabmu Tuhan. Dengar jawabmu. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih, penuh kasih yang sayang. Bagi setiap hati yang terluka, sungguh indah kau Tuhan, menara perlindungan, kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, ku cari wajah-Mu. Kami mencari Engkau dengan penuh kesungguhan. Ternyata Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Kami berseru kepada-Mu, menjawab seruan kami ya Tuhan. Allah yang penuh dengan kasih dan sayang. Engkau lah tempat perlindungan kami. Sungguh kekuatan
haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus, biarlah Engkau yang terus berkata-kata akan firman Tuhan yang sudah kami terima bersama pada malam ini, di mana perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu akan membawa perubahan yang besar dalam kehidupan orang yang punya motivasi, yang punya respon yang benar, seperti contoh Sakius. Sakius punya hati yang rindu untuk ketemu Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Dibuktikan dia berjuang, dia berusaha sampai memanjat pohon ara untuk bisa melihat, untuk bisa mengetahui seperti apa Tuhan Yesus itu. Kerinduan hati Sakius ini yang membuat ketika Tuhan Yesus lewat di tempat itu, hati Tuhan tahu hatinya Sakius. Tuhan melihat ke atas, Tuhan melihat kepada Sakius, dan Tuhan memanggil dengan kata sebutan nama secara pribadi, Sakius, segeralah turun, aku harus menumpang di rumahmu. Sakius menerima Tuhan Yesus, Sakius menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita. Dan setelah itu Sakius membuktikan pertobatannya. Dia segera bertindak, dia mengakui dosanya, dia tinggalkan dosanya, dia belajar lakukan kebenaran. Maka hal itu membuat perubahan besar terjadi dalam hidup Sakius. Kami pun umat-umat Tuhan yang hadir, yang ikut ibadah pada malam ini Tuhan, kami juga rindu supaya hidup kami boleh diubahkan, hidup kami boleh menjadi kehidupan yang indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu biarlah kami boleh senantiasa memiliki hati yang haus, hati yang rindu untuk berjumpa, bertemu dengan Tuhan. Mungkin ada tantangan, rintangan yang membuat kami sulit untuk bertemu Tuhan, tapi kami mau terus berjuang untuk kami bisa bertemu dengan Tuhan seperti yang dilakukan Sakius. Dan kami percaya perjuangan yang sungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil, karena Engkau tidak pernah menolak orang yang datang mendekat kepadamu. Dan ketika kami sudah bertemu Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau sambut dan terima Tuhan Yesus di hati kami, di hidup kami dengan sukacita. Dan kami izinkan Tuhan Yesus mengubah hidup kami. Kami mau mengakui jika ada kesalahan dosa yang sudah kami lakukan, kami mau akui di hadapan Tuhan. Kami mau tinggalkan dosa kami, dan kami mau belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Maka kami percaya perubahan yang besar pasti akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Sebentar kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Sebelum kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami mau adakan pemberesan. Jika ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, Tuhan, kami mohon pengampunan. Ampuni segala dosa yang sudah kami lakukan, baik lewat tindakan kami, baik lewat perkataan kami, ataupun pemikiran kami yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memohon pengampunan-Mu dengan penuh kesungguhan, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala dosa kami, sehingga kami boleh dikuduskan, dilayakkan untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan, kita tolong bangun. Protokol kesehatan tetap dijalankan. Kita katakan lewat satu pujian yang berkata, ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari
membuktikan kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang telah dinyatakan buat setiap kami yang percaya. Karena itu Tuhan, malam ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami mau naikkan syukur kami, dan kami mau tetap percaya, pelihara iman percaya kami kepada Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami dan membuktikan kasih-Mu yang ajaib. Kami akan tetap berteguh di dalam iman sampai pada akhir hidup kami. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Biarlah melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada malam ini meneguhkan, menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kebenaran kekudusan Tuhan telah melingkupi setiap kami, melayakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pada pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amen. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan, dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah Tuhan Yesus, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Ialah iman setiap kali dikuatkan. Haleluya. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan dengan satu iman keyakinan bahwa kekuatan dan kuasa dan kasih Tuhan
percaya sore malam hari melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, maka kekuatan yang baru itu sudah dicurahkan atas setiap kami. Iman kami boleh diteguhkan, akan kuasa dan kasih-Mu bekerja dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh semakin diubahkan. Kami boleh melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, rencana Tuhan yang indah yang disiapkan buat kami, itu boleh terjadi, tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua jemaat GBI diberkati Tuhan, diberkati dalam iman rohani, diberkati dalam keluarga rumah tangga, diberkati di dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kesehatan. Akan masa depan yang indah Tuhan sediakan buat kami yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami. Mungkin ada mereka yang sakit. Tuhan jamah, pulihkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang susah Tuhan hiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah dengan iman yang teguh kami mau tetap menanti-nantikan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh-sungguh semakin dekat Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah kami akan berpisah, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Tuhan berkati kita sekalian.